Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas perolehan suara parpol atau gabungan parpol dalam pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. Keputusan tersebut tertuang dalam putusan nomor 60/PUU/XXII/2024 yang disahkan pada Selasa 20 Agustus 2024. Keputusan mengenai threshold tersebut merupakan jawaban dari gugatan yang dilayangkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Melalui putusan MK ini, setiap provinsi di Indonesia akan memiliki ambang batas parpol maupun gabungan parpol yang berbeda. Namun, pengusungan calon kepala daerah di Pilkada 2024 disetarakan dengan presentase persyaratan calon perseorangan, yakni mengacu pada jumlah penduduk. Sebelumnya pada pasal 40 ayat 1 UU nomor 10 tahun 2016 dijelaskan bahwa parpol dan gabungan parpol dapat mendaftarkan paslon jika memenuhi persyaratan paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah pemilu DPRD. Namun menurut Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, besaran presentase itu tidak adil bagi parpol dan gabungan parpol. Oleh karena itu, MK lantas menyelaraskan angka presentase parpol atau gabungan parpol dengan syarat presentase dukungan calon perseorangan. Pasal 40 ayat 1 UU nomor 10 tahun 2016 itu dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK jika tidak dimaknai sebagai berikut. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Berkaca pada aturan tersebut dan daftar pemilih tetap atau DPT yang ditetapkan KPU untuk pemilu 2024, maka inilah ambang batas pilkada di 38 provinsi. Pertama, jumlah penduduk dalam DPT sampai 2 juta jiwa minimal 10%. Kedua, jumlah penduduk dalam DPT 2 hingga 6 juta jiwa minimal 8,5%. Ketiga, jumlah penduduk dalam DPT 6 hingga 12 juta jiwa minimal 7,5%. Keempat, jumlah penduduk dalam DPT lebih dari 12 juta jiwa minimal 6,5%. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, parpol dan gabungan parpol harus memenuhi syarat ambang batas sebagai berikut. Pertama, jumlah penduduk dalam DPT sampai dengan 250.000 jiwa minimal 10%. Kedua, jumlah penduduk dalam DPT sampai lebih dari 250.000 hingga 500.000 jiwa minimal 8,5%. Ketiga, jumlah penduduk dalam DPT lebih dari 500.000 hingga 1 juta jiwa minimal 7,5%. Keempat, jumlah penduduk dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa minimal 6,5%. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyebut putusan MK terkait ambang batas syarat pencalonan ini bisa langsung berlaku pada Pilkada 2024. Menurutnya, putusan MK tersebut dapat langsung berlaku tanpa harus ada peraturan KPU. MK sendiri dapat membatasi daya laku aturan melalui keputusannya. Terkait ambang batas syarat pencalonan ini, MK tidak menyebutkan daya lakunya akan mundur. Sehingga putusan MK itu otomatis berlaku setelah dibacakan dan final.